Selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Pada sore hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu Bang Steve. Bang Steve ya? Ya. Halo Bang Steve. Halo Pak. Selamat sore Bang Steve. Selamat sore Pak. Selamat datang di Bekasi. Siap Pak. Bekasi. Baru kali ini saya juga menuju Bekasi Pak, dengan naik kereta Pak. Luar biasa Bang ini. Abang rumahnya Tangerang ya? Betul Pak. Naik kereta dari mana ke mana tuh Bang? Dari rumah ke kereta ke stasiun mana namanya? Tangerang. Stasiun Tangerang lah. Oh, baru ke Tanah Abang. Baru ke Tanah Abang, baru ke Tangerang, masuk ke kota. Baru ke Bekasi. Baru ke Bekasi masuknya. Nah, kemarin naik Grab motor. Naik Grab motor betul Pak. Luar biasa. Itu perlu kita apresiasi sahabat. Bang Steve berjuang untuk mencapai Bekasi, bertemu dengan saya di sini dan kita berbincang-bincang. Dan masalah Bang Steve terkena stroke ini menarik perhatian saya. Karena apa? Karena ceritanya menarik. Mari kita coba bincang-bincang dengan Bang Steve. Apa yang terjadi dengan dirinya? Jadi Bang Steve, apa yang terjadi Bang Steve waktu Abang Steve terkena stroke sebetulnya? Ya, saya kebetulan terkena stroke di tahun 2021 di bulan Agustus tanggal 1. Itu pun saya masih ingat. Tanggal 1 Agustus 2021 saya terkena stroke. Saya tiba-tiba pusing-pusing, langsung saya tidak di rumah, saya langsung jatuh, langsung tidak bisa bangun. Sedang apa waktu itu Abang? Lagi tidur, sudah tidur. Ya, sudah tidur. Pas bangun pagi. Pas bangun pagi nggak bisa bangun, nggak bisa bergerak, jatuh. Itu langsung saya kejang-kejang pada saat itu, Pak. Kejang-kejang? Langsung kejang-kejang, Pak. Jadi langsung saya kejang-kejang, langsung semua. Jadi pas terkena kejang-kejang langsung? Langsung. Jadi orang-orang pada kaget semua. Rumah kaget. Langsung saya dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya Abang nggak pernah kejang-kejang? Nggak pernah kejang. Jadi terkena stroke kejang-kejang. Iya. Nah ini menarik ini Bang. Nah, Kita pengen tahu kenapa kok tidak seperti biasanya. Orang biasanya stroke kan jatuh-jatuh aja gitu. Nah, itu, lemes-lemes aja. Tapi tidak sampai kejang ini. Abang bisa ceritakan nggak? Nah itu Pak. Mungkin jadi, Abang bisa dengar dari dokter atau apa gimana? Ya, jadi saya dengar dari dokter dan saya cari tahu juga Pak kebetulan, ya kan. Jadi pertama pada tahun 2021 saya kena stroke, ya kan. Cerita awalnya setelah saya stroke itu saya dibawa ke rumah sakit dan dokter belum tahu penyebabnya apa, tapi saya sudah kejang pada saat itu pertama kali. Terus habis itu setelah kejang saya di rumah sakit saya 1 bulan, habis itu saya setelah 1 bulan di rumah sakit tipe pulang, udah saya tidak kejang lagi tuh Pak sampai 3 bulan. Nah stroke saya pikir nggak masalah, udah stroke gitu kan, ya udah gitu kan, mikir stroke aja. Ternyata saya kejang lagi setelah 3 bulan Pak. 3 bulan? Ya, di bulan November saya kejang lagi. Sebabnya apa? Nggak tahu penyebabnya Pak, tiba-tiba kejang aja. Lagi tidur, saya lagi tidur tiba-tiba saya kejang. Jadi lagi tidur, kok ngerasa kejang, langsung saya nggak bisa bangun, langsung. Waktu itu emang masih pakai bed rest kan, masih pakai bed, nggak bisa tidur, nggak bisa berdiri, jadi kejang saya langsung. Nah, udah dong, kejang sekitar minimum kejang pasti saya sekitar 10 paling 5 menitan, 3 menitan, 2 menit, 3 menitan pasti saya kejang. Ada yang menolong? Nggak ada waktu itu, ya itu orang rumah aja yang menolong. Ya artinya. Tapi nggak bisa apa-apa, cuma diem aja. Bingung aja. Iya, diem aja, padahal nggak bisa apa-apa gitu kan. Karena saya kejang nggak menentu, karena kejang stroke-nya di tangan kanan kan, yang kejang kanan gitu loh. Jadi yang kejang itu yang terkena stroke itu? Iya, yang kanan. Tapi seluruh badan saya akhirnya jadi bergetar juga, kejang juga semuanya, hampir seluruh badan saya. Tapi kalau yang ini normal, yang kanannya, yang kirinya normal. Tapi Abang sadar waktu itu? Sadar, jadi setengah sadar waktu itu Pak Pak. Itu yang awas tutur kejang pertama tuh saya setengah sadar. Jadi kayak mau sadar tapi nggak sadar gitu. Jadi tiba-tiba bangun gitu kan, kejangnya selesai baru saya stop gitu. Setelah kejang selesai baru saya stop gitu kan. Nah, terus kejadian lagi udah tuh nggak kejang tuh setelah itu sampai di Januari awal tanggal 1 Januari
Saya kejang lagi, Pak. 2023. 2023. Nah, jadi setelah 1 tahun saya mengalami itu terus kejang bolak-balik rumah sakit, kejang terus, kejang bolak-balik terus, nggak pernah sembuh. Akhirnya sampai 2022 saya kejang lagi, saya baru ngalamin tuh kejang lagi 2022 tuh. Itu selang berapa lama dari kejang yang terakhir? Oh, setiap bulan itu Pak, saya setiap bulan, setiap minggu tuh kejang Pak. Kejang. Jadi sejak dari awal itu setiap bulan, setiap minggu saya kasih kejang. Jadi 3 bulan terkena stroke, kejang, kemudian Setiap minggu, setiap bulan itu terus kejang. Oh gitu. Terus kejang, nggak menentu. Sangat menderita Bang ya. Oh menderita banget Pak, jadi nggak menentu Pak. Jadi sampai 1 tahun saya melakukan kejang, enggak, terus begitu aja selama 1 tahun. Jadi Dikasih obat sama dokter. dikasih obat kejang Pak. Udah diminum obat kejang Pak. Saya sudah minum obat kejang tuh sudah sampai 4 plus sama yang obat yang antioksidan yang terlarang sama dokter yang melarang gitu kan. Ada yang terlarang, obat yang obat anti narkotika itu saya pun sudah minum Pak itu. Itu pun masih tetap kejang. Oke, kita kembali ke Bang, ke awal. Jadi Abang itu terkena stroke, apa jenis serangannya? Apa pecah pembuluh darah? Pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah. Yes. Terus kondisi Abang gimana ketika terserang itu? Kondisi saya normal Pak sebenarnya. Enggak, maksudnya apa, tangannya nggak bisa bergerak? Atau Oh kondisinya semua badan saya nggak bisa bergerak Pak. yang kiri? Yang kanan, yang kanan. Yang kanan nggak bergerak. Tidak bisa bergerak sama sekali. Mulut? Kenapa? Mulut mencong nggak? Mulut nggak mencong. Nggak mencong. Mulut nggak mencong. Kaki enggak. Kaki mati rasa semuanya. Kaki mati rasa semua. Berarti Abang otomatis nggak bisa berjalan ya? Nggak bisa bergerak Pak. Bukan yang bisa bergerak jalan ya Pak. Bergerak pun nggak bisa. Saya harus pakai ranjang yang rumah sakit yang untuk didiriin saya. Berapa lama itu Bang? 5 bulan Pak. 5 bulan lah Pak. 5 bulan. Saya melakukan terapi kan akhirnya kan Pak. Jadi Abang setelah terkena stroke, kemudian di rumah sakit berapa lama? 1 bulan. 1 bulan, kemudian setelah itu Abang Melakukan terapi di rumah. terapi di rumah. Yes. Terapi apa itu? Terapi suster aja, jalan terapi untuk berdiri dulu. Oh, fisioterapi. Fisioterapi. Untuk duduk dulu, pakai ranjang yang saya beli. Jadi duduk dulu, terus kaki dipijit, kaki diolah, kaki dipaksa untuk bergerak gitu kan. Nah, Abang undang? Ya, saya panggil suster untuk datang. Dari rumah sakit ya? Iya, setiap minggu 2 kali. 3 kali lah, 2-3 kali lah. Dan apa yang terjadi setelah itu? Abang bisa jalan? Setelah itu saya bisa jalan itu sekitar 5 bulan sudah bisa jalan. Sudah bisa jalan? Sudah bisa jalan normal. Bisa jalan normal? Ya, sudah bisa jalan normal tapi masih pakai tongkat. Ya tapi artinya udah bisa jalan? Yes, sudah bisa jalan tapi masih pakai tongkat. Itu aja. Jadi tapi serangan kejang-kejangnya masih itu pada waktu 3 bulan? Masih ya 3 bulan awal, habis itu sampai sekarang sampai terus itu sampai 1 tahun di 2022 sampai 2023 itu masih terus kejang. Sekarang 2023 baru mau lepas kejang. Belum, kita ngomongnya sama dokter, saya bilangnya baru mau lepas kejang. Jadi belum lepas kejang. Abang kesimpulannya gimana mau lepas kejangnya? Jadi kesimpulannya adalah kalau dokter bilang, nah kebetulan saya ketemu ke dokter bilang ternyata saya ketemu dokter yang lebih profesional mungkin ya, dokter itu mengerti kebetulan. Saya bilang diagnosa itu dokter itu kita harus mencari diagnosa dokter orang yang mungkin yang lebih, kalau dokter ini tidak bisa berarti harus cari dokter yang lebih bagus lah. Kasar katanya gitu. Yang lebih mengerti lah ya. Iya, yang lebih mengerti lah, lebih paham. Nah akhirnya benar, ternyata sampai sekarang saya 2 bulan sudah mau lepas diusahakan, tapi masih dipantau. Karena dokter bilang kita pantau ya per bulan. Nah jadi saya sudah 2 bulan ini lepas kejang, jadi belum kejang lagi. Tapi saya merasa lebih segar. Nah, saya merasa lebih segar, terus dari situ jadi enak, badan saya enak, segar, tapi itu kejangnya berkurang. Itu kalau menurut Abang kenapa? Nah, menurut saya, menurut dokter, jangan menurut saya Pak. Menurut dokter Pak, menurut dokter ternyata saya punya penyakit.
yang namanya dibilang moya-moya sindrom. Moya-moya sindrom. Ya, penyakit moya-moya sindrom. Apa itu, Bang? Nah, penyakit ini penyakit yang baru ditemukan di 61 tahun 1961 baru ditemukan sama orang Jepang. Kalau saya nggak salah sekitar itu ya. Kalau maaf kalau saya salah. Saya soalnya baca, saya cari Pak, moya-moya sindrom itu apa? Saya penasaran gitu loh Pak. Apa sih moya-moya sindrom? Oh ternyata benar. Ternyata ini penyakitnya. Ternyata saya punya ternyata otak saya mengalami perubahan dari lahirnya perbedaannya. Jadi perbedaannya otak saya berubah jadi dari lahirnya, Pak. Dari sejak lahir? Sejak lahir, Pak. Ini jadi penyakit genetik, Pak. Ini bawaan lahir? Iya, ini penyakit genetik ternyata, Pak. Iya, okay. Jadi bawaan lahir penyakit genetik yang dimana otaknya ternyata berubah, tidak sesuai dengan sepertinya. Sesuai dengan perkembangannya. Iya, tidak sesuai semestinya, ya semestinya normal gitu loh. Jadi apa? Nah, dokter bilang katanya ini adalah ada penyempitan di pembuluh darahnya. Pembuluh darah halusnya itu ada penyempitan di otaknya. Penyempitan bawaan. Iya, karena perkembangan dari otak itu yang tidak sesuai gitu loh. Iya. Jadi penyempitan di pembuluh darahnya. Nah, jadi aliran darah yang harusnya bisa jalan itu nggak bisa jalan karena ada perubahan pertumbuhan otaknya yang tidak sesuai dengan aslinya gitu loh. Ya kalau dia sempit kan artinya tekanan darah menjadi tinggi. Iya, seperti itu Pak. Nah jadi kita tidak bisa menerima oksigennya maksimal. Ya, tidak bisa menerima oksigen maksimum. Katanya contohnya kalau misalnya maksimumnya oksigennya harus bisa menerima 70% di otak, saya cuma bisa menerima itu 30%, sehingga kan tidak maksimum perkembangannya. Nah, jadi abang ini terkena stroke kata dokter apa penyebabnya? Nah penyebabnya adalah busuk karena moya-moya itu, bukan karena stroke-nya malahan Pak. Justru karena moya-moya itu saya jadi stroke Pak. Lucunya begitu Pak. Bukan karena tekanan darah tinggi? Bukan Pak. Bukan karena tekanan darah tinggi, karena tekanan darah tinggi saya normal. Sampai sekarang pun tekanan darah tinggi saya 90. Normal ya? Normal. Berarti sekarang tekanan darah abang berapa? 90. 90 per 60. Rendah berarti ya? Iya. Berarti abang Step ini punya riwayat tekanan darah rendah. Iya. Tapi terkena stroke karena disebabkan moya-moya sindrom. Adanya penyempitan secara alami oksigen pembuluh darah otak abang. Iya, dari oksigennya itu yang tidak masuk. Oksigen tidak masuk. Jadi bukan karena tekanan darah tinggi. Bukan karena riwayat tekanan darah tinggi. Bukan, makanya itu yang saya selalu bilang sama teman-teman. Stroke itu bukan dari darah tinggi saja. Stroke itu penyebabnya banyak. Contohnya saya salah satu contohnya, saya stroke itu bukan dari darah tinggi. Darah tinggi bukan juga dari stroke gitu loh. Karena banyak penyebabnya Pak. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, jangan menjudge bahwa stroke itu selalu dari darah tinggi ya. Atau dari makanan ya. Dari makanan ya. Nah, itu padahal abang makannya gimana Bang? Makannya saya bagus, padahal saya makannya nggak seperti orang, saya makannya cuma tempe, tahu, sama sayur-sayuran begitu Pak. Dulunya begitu Pak, sebelum stroke. Iya Pak, makannya nggak seperti orang gimana, kan saya nggak makan kikil, nggak makan itu Pak, segala macam. Makanya saya agak bingung kalau misalnya orang bilang tuh, ini nggak salah. Harusnya penyebab stroke tidak seperti itu. Itu bukan penyebab stroke. Jadi Bang Steve, setelah saya menanyakan beberapa narasumber ya, orang-orang yang stroke, bahwa ternyata stroke itu disebabkan oleh pikiran, oleh beban pikiran. Betul. Beban pikiran itu menyebabkan tekanan darah tinggi diastolik yang di bawah itu meningkat secara tajam. Betul. Jadi stroke itu disebabkan oleh bukan tekanan darah tinggi, tetapi oleh tekanan darah yang tiba-tiba tinggi. Yeah. Seperti abang kasusnya misalnya Bang Steve, dia memang sudah ada penyempitan ya, tiba-tiba tekanan beban pikiran naik kan, dia kan menjadi tinggi tuh. Nah ketika tinggi itulah dia sempit, ya, stroke. Betul Pak, saya akuin itu Pak. Ya. Jadi kenapa saya akuin itu Pak? Karena 3 bulan sebelum saya stroke Pak,
Saya kan pas pandemi kan tidak bisa kerja, Pak. Saya di rumah saja, duduk aja, terus habis itu kerjanya by handphone, by laptop gitu kan. 3 bulan saya sebelum stroke, itu saya kerjanya kayak orang gila, Pak. Tidurnya nggak menentu, Pak. Stres berat ya? Iya, jadi tidur tidak menentu. Tidurnya jam 5 baru tidur, jam 6 baru tidur. Jadi cuma 1 jam tidur, cuma setengah jam. Kadang-kadang malah nggak tidur loh seharian, Pak. Iya, iya. Nah, itu saya setuju, Pak. Itu penyebabnya, Pak. Kalau terlalu capek, makanya saya bilang sama teman-teman, istirahat. Baik. Iya, jadi tekanan yang tiba-tiba tinggi. Betul. Tekanan yang tiba-tiba tinggi akibat stres, capek. Betul, sepakat. Gitu. Ya, ya. Sepakat, Pak. Terus emang dulu abang kerjanya apa? Dulu saya sering jalan-jalan, Pak, ke luar negeri, Pak. Sering saya ada punya kantor di travel, Pak, di luar negeri, Pak, di Bangkok, Pak. Oke. Nah, jadi beban stresnya dulu ringan, Pak, karena kan enak, Pak, jalan-jalan, Pak, sambil kerja gitu, Pak. Ya. Kemudian tiba-tiba pandemi, tiba-tiba nggak bisa keluar, Nggak bisa keluar. bisnis hancur ya mungkin karena COVID, kemudian stres itu ya. Iya, Pak, betul. Nah, itu yang saya alamin, Pak. Nah, jadi saya begitu saya kena seperti itu, ya itu saya bilang, ini jangan sampai salah. Orang sering salah. Kok stroke itu dianggap sebagai penyebab darah tinggi, penyebab itu salah, saya bilang. Ya, ya. Itu enggak, itu Tapi penyebabnya. tekanan darah yang tiba-tiba meningkat Ya. karena beban pikiran dan terlalu capek. Betul, dan terlalu capek. Itu yang saya selalu bilang, terlalu capek, istirahat. Terlalu capek, Saya karena bilang. orang yang terlalu capek juga pembuluh darah bisa menyempit juga. Betul. Jadi double, alaminya memang udah sempit, ditambah terlalu capek sempit. Iya. Nah, itu yang saya alamin, Pak. Nah, itulah. Jadi inilah yang disebut moya-moya sindrom. Nah, kejadiannya di moya-moya sindrom adalah saya kejang-kejangnya, saya sering kejang. Nah, itu. Sekarang udah 2 bulan ini enggak ya? 2 bulan ini enggak, Pak. Mudah-mudahan. Sebabnya apa, Bang? Boleh dijelaskan nggak? Kenapa, Bang? Sebabnya? Sebabnya apa abang 2 bulan ini enggak? Saya dilakukan DSA oleh dokter. Oh, desa oleh dokter. Nah, saya dilakukan DSA sama dokter. Dokter memutuskan untuk DSA, dan habis itu setelah DSA tuh saya lebih segar. Saya lebih segar, jalan darah saya lebih baik, lebih bagus, kelihatannya udara saya lebih bagus, jadi saya lebih enak gitu kan. Nah, sehingga begitu kita DSA, saya lebih enak. Jadi mudah-mudahan berhasil. DSA itu, mudah-mudahan Bang, saya doain. Jadi DSA itu membersihkan pembuluh darah otak ya? Iya, seperti itu kayaknya, Pak. Makanya saya bilang, lebih bagus, saya bilang ya mudah-mudahan lah kita sekarang lagi dicoba, dalam arti saya lagi dicoba sama dokter, di trial sama dokter bahwa 2 bulan kejang, tidak kejang, oke, aman, good. 3 bulan tidak kejang, aman, good. 4 bulan, 6 bulan tidak kejang, aman, good. 1 tahun tidak kejang, aman, good. 3 tahun, 2 tahun tidak kejang, aman, good. 3 tahun tidak kejang, aman, good. Saya langsung lakukan CT scan lagi. Oke. Abang terpikir nggak kalau abang stres itu, bukan, abang kejang itu disebabkan oleh karena abang stres atau apa? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Jadi itu kejang tiba-tiba ya datang. Kejang tiba-tiba datang, Pak. Padahal nggak lagi stres. Saya nggak stres, lagi santai, lagi duduk, tiba-tiba saya kejang. Tidur pun lagi tidur bisa tiba-tiba bisa kejang. Terus abang bagaimana ceritanya bisa gabung di Kresna, Bang? Komunitas Kresna ini. Menarik, Pak, itu Kresna, Pak, karena saya tertarik, Pak, untuk bergabung sama komunitas untuk stroke gitu. Dari mana Bang tahu ada Kresna? Sebenarnya saya nggak tahu Kresna, Pak. Sebenarnya jadi saya tahunya kebetulan teman saya orang travel kena stroke juga. Iya. Terus habis itu dia bilang, kasih tahu, oh ini ada komunitasnya, komunitas Kresna. Wah, saya tertarik dong, saya mau dong, karena saya demen bergabung, saya demen berasimilasi atau berasosiasi lah, bersosialisasi lah sama teman gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan saya bergabung di Kresna. Akhirnya sekarang saya hadir di Kresna di depan Bapak. Karena ini saya bilang, wah, saya tertarik sekali nih dengan Kresna nih. Ya, paling enggak di Kresna itu kan dia di samping grup WA ya kan,
kita diskusi juga, kita ketemu darat. Betul Pak. Kalau ketemu darat kan kita bisa kayak keluarga ya. Betul Pak, Bisa saling tukar pikiran. Tukar pikiran, betul. Kemarin abang saya lihat fotonya di Kota Tua tuh. Iya Pak, itu pertama kali saya datang ke Kresna, pertama kali saya datang ke Kota Tua dengan jalan kaki, itu pertama kali Pak. Luar biasa. Pertama kali Pak. Luar biasa. Yang sebelumnya nggak pernah Pak saya alamin Pak. Satu kehidupan baru Bang ya. Kehidupan baru dulu saya Ya. Pak. Karena saya, ya itu saya bilang, saya jujur, saya sudah sempat desperate Pak, karena tidak ada komunitas. Saya sempat desperate, kok tidak ada, kok saya cari-cari komunitas stroke, tapi kok tidak ada respon. Saya komunitas apapun saya cari-cari tidak ketemu, tidak ada respon. Nah oleh karena itu makanya saya bilang, saya ketemu komunitas Kresna, dan komunitas Kresna menyampaikan hal baik dan memberikan hal baik. Oleh karena itu makanya saya bilang, saya harus bergabung di komunitas Kresna. Oleh karena saya mau bergabung di komunitas Kresna. Nah itu karena saya harus bukan karena hidup saya harus berubah karena stroke, tapi karena komunitas Kresna bisa merubah kita, merubah saya, merubah orang lain, dan merubah siapapun yang kena stroke. Kita saling berbagi. Yes, kita bisa saling berbagi. Dan kita bersama-sama bangkit. Iya betul. Dan seperti yang Bapak, kalau nggak salah Bapak sama siapa yang sering bilang, dia bilang bersama kita bisa. Ya, betul ya Pak ya. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa gitu. Nah dari situlah menurut saya itu slogan yang cukup bagus Pak, yang menurut saya emang harus dibawa terus, bahwa kita stroke tetap bisa berkarya. Tetap bisa berkarya, tetap bisa bekerja, dan kita tetap memang mungkin kadang-kadang penghasilan susah nyari orang stroke, siapa yang mau kerja, ya mungkin itu urusan nanti ke pemerintah kita ngomongnya, tapi tetap kita harus bisa berkreasi. Ya. Intinya seperti itu sih Pak. Oke Bang, saya kira menarik sekali pembicaraan kita ini. Baik. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat di luar sana. Saya kira kita cukupkan sekian ya Bang Steve. Sampai berjumpa kembali di lain tema. Baik. Bye. Bye.